Halo, selamat datang kembali di audiobook Membaca. Kita akan melanjutkan buku Positive Action Plan karya Napoleon Hill. 365 kutipan inspirasional untuk menciptakan kesuksesan setiap hari. Kita masuk kepada bagian 6 atau di bulan Juni dengan tema kesempatan. Cacat fisik dan mental bisa berarti bahwa Anda harus menjelajahi wilayah yang asing bagi orang lain. Namun, dapat juga berarti Anda memiliki kesempatan yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain. 1. Kesempatan memiliki cara yang aneh dalam menghampiri seseorang yang mengenalinya dan siap untuk mengambilnya. Merupakan sebuah kejadian manusiawi alami yang aneh dan membuat orang penasaran bahwa beberapa orang dapat melihat kesempatan, sedangkan orang lain hanya melihat masalah. Bila Anda melatih pikiran Anda untuk mencari kesempatan, Anda akan mendapatkan bahwa Anda setiap hari diberikan lebih banyak kesempatan dari yang Anda bisa gunakan. Kesempatan ada di sekeliling Anda, bukan Anda yang mencari kesempatan, tapi kesempatan yang mencari Anda. Masalah terbesar Anda adalah memilih yang terbalik. Langkah pertama bahwa Anda siap untuk melihat kesempatan di saat mereka muncul adalah memastikan bahwa Anda memiliki pengertian yang baik tentang keahlian utama Anda. Secara jujur, nilailah kekuatan dan kelemahan Anda seolah-olah Anda mengkaji data kemampuan orang lain. Kenalilah bidang apa yang Anda kuasai dan bidang apa yang perlu dikembangkan. Perbaikilah kelemahan Anda dan bangunlah kekuatan Anda sehingga ketika Anda melihat kesempatan, Anda dapat memanfaatkannya. 2. Orang yang cepat dalam melihat keterbatasan, mereka biasanya lambat dalam melihat kesempatan-kesempatan yang datang pada mereka. Produser film Michael Todd pernah berkata, "Tidak punya uang itu sementara, tapi menjadi miskin adalah sikap mental." Begitu juga dengan kesempatan. Apakah Anda melihat kesempatan atau keterbatasan seluruhnya ada di dalam kendali Anda? Bagaimana cara Anda melihat dunia adalah cermin dari sikap mental Anda. Jika Anda fokus pada kekurangan-kekurangan Anda akan dihinggapi oleh ketakutan, keraguan, dan kegagalan. Namun, bila Anda fokus pada kekuatan Anda akan mendapatkan keberanian, kepercayaan diri, dan kesuksesan. Percaya diri dapat menggantikan keraguan diri hanya dengan usaha terencana yang disengaja. Bila Anda mulai meragukan kemampuan Anda, berhentilah untuk mengkaji prestasi Anda yang terdahulu. Kenalilah setiap pengalaman yang dapat membantu Anda dalam situasi Anda sekarang. Ketika Anda menerapkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah Anda kumpulkan, memang ada beberapa keterbatasan yang tidak dapat Anda atasi. 3. Jangan pernah mengakui bahwa dunia belum memberi Anda kesempatan. Kesempatan-kesempatan tidak pernah diberikan kepada Anda begitu saja. Mereka harus diciptakan. Kesempatan ada untuk setiap orang di dalam setiap perjalanan hidup. Mungkin bukan kesempatan yang Anda sukai, namun setiap kesempatan yang Anda ambil akan membawa ke kesempatan yang lebih besar dan lebih baik. Cacat fisik dan mental bisa berarti bahwa Anda harus menjelajahi wilayah yang asing bagi orang lain. Namun, dapat juga berarti Anda memiliki kesempatan yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain. Pikirkan penelitian hebat Stephen Hawking tentang alam jagat raya. Meskipun fakta bahwa penyakit lumpuh yang dideritanya, seperti kita tahu, membuat menulis dan berbicara merupakan hal yang mustahil baginya. Mereka yang memandang pekerjaan dan karir mereka dengan antusias selalu menemukan banyak kesempatan. Sedangkan mereka yang mengeluh bahwa tidak ada orang yang pernah memberi mereka kesempatan hanyalah orang yang menjadi pengamat-pengamat hidup. Bila Anda memutuskan tidak akan mengizinkan orang lain menentukan masa depan Anda, bila Anda menolak rintangan kecil mengalahkan Anda, maka Anda ditakdirkan untuk kesuksesan yang besar. Kesempatan-kesempatan selalu ada bersama Anda. 4. Jika itu bukan pekerjaan Anda untuk dikerjakan, mungkin itu kesempatan Anda. Seseorang pernah mengamati bahwa alasan mengapa kita sering gagal mengenali kesempatan-kesempatan adalah karena mereka muncul dengan menyamar sebagai masalah. Ketika seorang
pelanggan, rekan kerja, atau bos Anda punya masalah, ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga buat Anda. Bagi orang tersebut, bagaimana perusahaan Anda dikelola dengan baik atau siapa yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah tidaklah penting. Apa yang ia inginkan hanyalah situasi yang terkendali. Lain kali bila seorang pelanggan, rekan kerja, atau bos Anda meminta bantuan Anda untuk sesuatu yang berbeda, untuk sesuatu yang berada di luar bidang tanggung jawab Anda, jangan mengajukan orang lain untuk mengerjakannya. Berikan bantuan Anda. Lihatlah situasi dari sudut pandang orang lain. Bagaimana Anda ingin mengatasi situasi jika perannya dibalik? Ambillah inisiatif untuk mencari jawabannya. Pecahkan masalah atau pertahankan proyek itu maju terus. 5. Kesempatan sering mengetuk hanya untuk tidak menemukan siapa-siapa di balik pintu. Dunia dipenuhi dengan jiwa-jiwa tidak beruntung yang mendengarkan kesempatan mengetuk pintu karena mereka berada di toko-toko 24 jam membeli kupon lotre. Mereka tidak pernah belajar bahwa seperti Branch Rickey, General Manager Bronklin, Doc Gers, tahun 1942-50 pernah berkata, keberuntungan merupakan sampingan dari tujuan. Anda akan menjadi terkejut bagaimana keberuntungan Anda akan berkembang bila Anda memastikan untuk menyiapkan diri dalam mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan. Berapa sering Anda memiliki ide besar yang gagal Anda kerjakan, hanya kemudian menemukan bahwa seseorang menggunakan ide yang sama untuk memulai sebuah bisnis, mendapatkan promosi, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mulailah dari sekarang. Anda bertindak bila memiliki ide yang baik. Janganlah menunggu sesuatu terjadi, Anda yang membuat itu terjadi. 6. Orang yang terampil akan selalu membuat kesempatan sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan untuk mengenali kesempatan adalah dasar yang sangat penting untuk kesuksesan. Namun, itu barulah permulaan. Sebuah ide disebut berharga hanya bila dapat dilaksanakan oleh diri Anda. Orang-orang yang sangat sukses tahu bahwa banyak cara untuk memanfaatkan kesempatan. Mereka menilai dan membentuknya sesuai dengan kemampuan mereka, atau mereka membentuk sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk memanfaatkan apapun yang diperlukan untuk menjadikannya bernilai. Jarang hanya ada satu jawaban yang benar dalam bisnis. Sering ada banyak jawaban yang benar. 7. Kesempatan tidak membuang-buang usaha untuk mencari orang yang membuang-buang waktunya melalui tindakan yang merusak dan tidak berguna. Kesempatan entah bagaimana tampaknya selalu tertarik pada orang-orang sibuk yang hampir tidak mungkin melepaskan kesempatan yang telah mereka miliki. Menurut logika, tampaknya kesempatan akan berusaha mencari orang-orang yang memiliki banyak waktu yang tersedia. Namun kesempatan-kesempatan malah datang kepada mereka yang memiliki tujuan dan impian-impian dan rencana untuk mencapainya. Kita sering berpikir kesempatan seperti sesuatu yang hidup dan bergerak, sesuatu yang dengan aktif mencari penerima yang mengharapkannya. Faktanya, sebaliknya lah yang benar. Kesempatan-kesempatan adalah ide-ide atau konsep-konsep yang hanya terdapat dalam benak mereka yang mengenalinya. Ketika Anda tidak memiliki tujuan atau rencana, kesempatan tidak berarti apa-apa bagi Anda. Mereka menjadi kesempatan hanya jika Anda mengenalinya sebagai ide-ide yang dapat Anda kerjakan untuk membantu Anda maju ke arah tujuan Anda. 8. Kesempatan tidak membuat dirinya menarik orang yang tidak tertarik kepadanya. Di masyarakat yang bebas dan demokratis, banyaknya kesempatan untuk pencapaian hampir tidak terbatas. Di setiap bisnis atau profesi, ada terlalu banyak kesempatan untuk menemukan produk-produk baru, untuk memperbaiki pabrik-pabrik dan proses administrasi, dan untuk memberikan jasa yang lebih baik daripada pesaing yang ada di luar. Namun, setiap kesempatan akan segera mengalir pergi, kecuali seseorang menangkapnya dan mengerjakannya. Bila suatu ketika Anda menghadapi masalah yang sulit, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah kesempatan yang tersembunyi dari masalah ini? Ketika Anda menemukan sebuah kesempatan, Anda akan jauh di depan pesaing-pesaing Anda. 9.
Orang-orang yang tidak akan mengambil kesempatan juga jarang disodori satu kesempatan pun. Kesuksesan selalu melibatkan resiko. Anda harus mengambil kesempatan dengan menanamkan waktu, uang, dan usaha Anda. Menganalisis kesempatan-kesempatan Anda dengan saksama dan dipikirkan masak-masak memang bermanfaat. Akan tetapi, jangan biarkan ketakutan membuat Anda kendur. Karena Anda telah bekerja keras untuk mengembangkan kesempatan-kesempatan yang Anda tanggung resikonya. Wajar saja jika Anda memberi nilai yang tinggi kepada mereka. Namun, apa gunanya jika Anda tidak menerapkannya? Anda akan mengenali kesempatan hanya pada tingkat di mana Anda bersedia untuk mempertimbangkan serta mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha Anda. Menjadi percaya diri memberi Anda keberanian untuk menghadapi risiko dan bertindak ketika kesempatan muncul. Tidak ada seorang pun di atas bumi yang akan menyodorkan kesuksesan kepada Anda. Anda akan mendapatkannya sepadan dengan seberapa aktif Anda mencarinya. 10. Kesempatan membiarkan Anda memasukkan kaki Anda ke dalam pintu kesuksesan, namun ia tidak akan membongkar pintu untuk Anda. Kesempatan-kesempatan bukanlah hadiah undian. Memenangkan sebuah kupon undian membuat Anda kaya mendadak, sedangkan mendapat kesempatan berarti Anda harus pergi untuk bekerja. Bila Anda telah menyiapkan pikiran Anda untuk mengenali kesempatan, Anda akan mengerti bahwa seringkali ia melibatkan pemanfaatan beberapa potensi, seperti menyediakan jasa yang baru atau lebih baik, merampingkan produksi, atau menembus pasar baru. Ini sebabnya kebiasaan berinisiatif begitu penting. Anda harus menyiapkan diri untuk bertindak sesegera mungkin bila Anda melihat kesempatan. Tindakannya mungkin hanya penyelidikan lebih lanjut atau mungkin membuat penjualan dadakan. Bagaimanapun juga, seringkali memerlukan waktu dan ketekunan untuk meraih sebuah kesempatan. 11. Kesempatan tidak pernah berjingkat-jingkat mendekati orang yang duduk di pagar kebimbangan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang cepat mengambil keputusan. Ketika kesempatan datang kepada mereka, mereka mempertimbangkan dengan teliti, memutuskan, lalu membuat tindakan yang tepat. Mereka tahu bahwa kebimbangan membuang-buang waktu yang dapat digunakan untuk pekerjaan yang produktif. Mereka juga menghindari tugas-tugas yang tidak diperlukan dengan menerapkan berbagai keputusan secara bertahap. Mereka tidak berusaha mencoba membuat setiap keputusan pada awalnya. Setiap tindakan tergantung pada kesuksesan yang sebelumnya. Benjamin Franklin, salah satu orang Amerika yang paling bijaksana, diceritakan telah menggunakan metode sederhana untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit. Ia membuat garis ke bawah di tengah-tengah sebuah kertas. Dan pada sisi yang pertama, ia membuat daftar keuntungan, mengambil keputusan, sedangkan di sisi yang lain ia membuat daftar kerugiannya. Selain itu, ia menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Daftarnya juga dalam bentuk gambaran grafik dari keuntungan dan kerugian semua keputusan. Tidak mempedulikan kerumitannya, pengaruh keputusannya dengan cepat dan mudah dapat dinilai. 12. Apakah Anda menunggu kesuksesan untuk datang atau Anda pergi keluar mencari di mana ia sedang bersembunyi? Jika Anda menunggu kesuksesan mencari Anda sedang menuju pada kekecewaan. Kesuksesan tidak pernah disodorkan kepada siapapun dan tidak pernah datang kepada Anda dengan tidak terduga. Anda bersiap-siap untuknya dan dengan aktif mencarinya jika Anda pernah berencana untuk mencapai kesuksesan sebesar apapun dalam hidup Anda. Terus-menerus waspada dengan perubahan-perubahan bisnis atau profesi Anda. Cobalah untuk berlangganan majalah-majalah bisnis dan jurnal-jurnal profesi, bergabung dengan organisasi atau masyarakat profesional, dan mencari tahu tentang para ahli di bidang Anda agar selalu mengetahui informasi terbaru tentang perkembangan-perkembangan terakhir. 13. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk orang yang tidak ingin mencoba melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Salah satu kunci kesuksesan adalah inisiatif pribadi.
Sebagian besar orang, termaksud mereka yang memiliki peran kunci terhadap tingkat kesuksesan yang Anda capai di dalam hidup Anda, tidak akan memberi Anda bantuan dan dukungan mereka sepenuhnya, kecuali Anda mengambil inisiatif terlebih dahulu. Jika Anda melihat sesuatu yang perlu untuk dikerjakan, kerjakan itu. Pendiri Wendy's Dave Thomas berkata, sebuah inisiatif kecil akan memperbaiki keberuntungan Anda 9 dari 10 hari Anda. 14. Pekerjaan kecil yang selesai dikerjakan adalah langkah awal untuk pekerjaan besar. Kesuksesan lebih merupakan sebuah proses daripada sebuah kejadian. Kesuksesan besar dicapai setelah kesuksesan kecil tercapai lebih dahulu. Sebagian besar dari kita mendapatkan kenaikan pangkat setingkat demi setingkat dan bekerja naik ke atas melalui jenjang karir. Di saat kita menjalani karir kita diberi tugas yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman kita. Bila kita telah membuktikan nilai kita kepada organisasi, setahap demi setahap kita diberi tanggung jawab yang lebih besar dan juga proyek yang lebih besar. Ketika Anda memegang tanggung jawab untuk sebuah jabatan, laksanakanlah tanggung jawab Anda dengan mata tertuju pada jabatan berikutnya. Kerjakan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya setiap hari, tetapi selalu berencana untuk masa depan. Pandanglah setiap hari sebagai sebuah kesempatan untuk belajar sesuatu yang membuat Anda tambah bernilai bagi perusahaan atau organisasi, sehingga ketika tiba waktunya untuk promosi, nama Anda akan di urutan pertama yang muncul dalam benak bos Anda. 15. Jangan bertanya kepada atasan Anda, mengapa Anda tidak dipromosikan? Bertanyalah kepada orang yang mengerti betul, yakni diri Anda sendiri. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab pada kemajuan karir Anda, dan orang itu adalah diri Anda. Le Lacoca adalah seseorang yang telah menulis seluruh rencana karirnya pada bagian belakang kartu namanya. Pada kartu itu ia menulis promosi-promosi yang ia harapkan untuk dicapai dan tanggal ia berharap mendapatkannya sampai ia diangkat menjadi petinggi perusahaan. Orang-orang yang sukses tahu bahwa mereka harus menciptakan kesempatan-kesempatan mereka sendiri dan telah siap ketika kesempatan itu datang. Beberapa organisasi memiliki jenjang karir yang telah ditulis dengan jelas, sedangkan yang lainnya tidak menuliskannya. Namun jika Anda mempelajari para senior di perusahaan, Anda dengan cepat mengetahui pengetahuan dan pengalaman seperti apa yang perlu Anda dapatkan. Jika Anda bekerja di perusahaan yang tepat, perusahaan yang menarik dan membuat Anda antusias, ketahuilah langkah karir apa yang ingin Anda buat dan bekerjalah untuk membuat diri Anda memiliki keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan yang Anda inginkan. 16. Apa yang sedang Anda tunggu dan mengapa Anda menunggunya? Terlalu banyak orang yang menggunakan selama hidup mereka untuk menunggu hari kejayaan di saat kesempatan yang sempurna datang kepada mereka. Sudah terlambat waktu mereka menyadari bahwa setiap hari memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mencarinya. Jika Anda tidak menyiapkan sebuah rencana untuk apa yang ingin Anda kerjakan di dalam hidup Anda, jangan buang-buang waktu lagi. Bila Anda memiliki kepastian tujuan yang digerakkan oleh hasrat yang menyala-nyala untuk meraih tujuan Anda, tidak ada satupun yang dapat menghambat jalan Anda. Jangan menunggu sesuatu terjadi pada hidup Anda. Bila Anda tahu apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda berharap untuk mendapatkannya, hidup akan melayani Anda, bukan sebaliknya. 17. Hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda, dan Anda akan selalu menghargai kesempatan. Jika Anda hanya memiliki sisa hidup satu hari di bumi ini, panca indera Anda menjadi lebih tajam. Keindahan alam, kesenangan hidup yang sederhana akan menjadi kekaguman yang tidak dapat dilukiskan. Dan setiap saat akan memberikan kesempatan untuk menggunakan waktu yang berharga dengan keluarga Anda dan mempererat hubungan dengan teman-teman, kenalan, dan rekan bisnis. Setiap pikiran akan setajam laser pada keadaan yang sangat fokus tersebut. Memang, hari ini adalah hari terakhir di bumi untuk kesempatan-kesempatan hari ini. Jangan biarkan mereka melewati Anda.
18. Ketidakberuntungan adalah akibat dari penyalahgunaan waktu. Satu-satunya keberuntungan di dunia ini adalah keberuntungan yang Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri. Hanya di kasino, orang-orang berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Di dalam kehidupan nyata, kemungkinannya selalu ada pada orang yang menggunakan waktu mereka dengan bijaksana untuk meraih tujuan mereka dengan aktif, mengisi setiap hari dengan kerja dengan jujur sepenuhnya. Ketidakberuntungan menimpa orang-orang yang membuang waktu dan energi mental untuk mengharapkan perubahan besar yang akan mendorong mereka pada kesuksesan. Kita semua memiliki waktu 24 jam yang sama yang tersedia buat kita setiap hari. Sebagian besar dari kita menggunakan 8 jam untuk bekerja dan 8 jam untuk tidur. Apa yang Anda perbuat dengan 8 jam yang tersisa akan memberikan pengaruh yang hebat pada tingkat kesuksesan yang Anda capai dalam hidup. 19. Hal yang paling menarik tentang sebuah perangko adalah ketekunannya untuk tetap berada pada tugasnya. Perangko yang kecil dan tidak penting adalah sebuah contoh tentang apa yang mustahil untuk dicapai jika Anda menyelesaikan tugas Anda. Menempel dengan tidak kentara pada sudut amplop, perangko memberi kekuatan untuk terus bergerak hingga seluruh kiriman sampai pada tujuan akhir. Pengaruh yang Anda berikan kepada perusahaan Anda, keluarga Anda, dan organisasi apapun akan menjadi berharga jika Anda memiliki ketekunan untuk mengejar tujuan Anda sampai Anda mencapainya. Merupakan kepastian yang absolut bahwa Anda akan menghadapi rintangan-rintangan di dalam setiap usaha Anda. Jika demikian, ingatlah perangko kecil yang tidak penting dan tetaplah pada pekerjaan Anda sampai selesai. 20. Siapa saja dapat berhenti ketika perjalanan menjadi berat. Namun, bibit unggul tidak pernah berhenti sampai ia menang. Perjalanan selalu berat pada jalan menuju sukses. Jika kesuksesan itu mudah, setiap orang dapat mencapainya. Penjaga garis NFL All-Pro, Brian Holloway, mengingat bahwa ketika ia sedang bermain untuk New England Patriots dan Los Angeles Raiders, tidak ada satu hari pun ketika ia tidak merasa seperti ingin menyerah karena jalannya terlalu sulit dan pengorbanannya terlalu besar. Ia tidak berhenti. Tentu saja ia bersedia melakukannya karena ia ditakdirkan untuk sukses. Bibit unggul yang benar-benar unggul tidak pernah berhenti. Persaingan hanya akan memacu mereka dan rintangan-rintangan hanya menguatkan keputusan untuk sukses. Jika Anda belum pernah mencapai kesuksesan dalam hidup Anda, itu karena Anda telah merelakan diri untuk menerima kurang dari seharusnya. Anda mungkin tidak akan menyentuh garis finish lebih dahulu setiap kali Anda mencoba. Namun jika Anda tetap dalam perlombaan, Anda pada akhirnya akan menang. 21. Selalu ada kesempatan untuk menang bagi orang yang tidak berhenti berjuang. Julius Caesar telah lama berharap menaklukkan Inggris. Ia berlayar ke Pulau Inggris secara diam-diam untuk menurunkan pasukan dan perbekalannya, lalu memerintahkan untuk membakar kapal-kapalnya. Ia lalu mengumpulkan orang-orangnya dan berkata, "Sekarang kita menang atau binasa. Kita tidak punya pilihan." Dengan satu perintah itu, ia menjamin kesuksesan akan tindakannya. Ia tahu bahwa orang yang tidak memiliki pilihan lain atau tidak menerima pilihan lain selalu menang. Jika Anda menemukan diri Anda pada situasi di mana kemenangan tampaknya mustahil, Anda dapat mengambil kesempatan dari situasi Anda itu untuk dapat mengembangkan kemampuan Anda dalam mengambil tindakan lain untuk menang. Jika tindakan Anda tidak mendekatkan diri Anda pada kemenangan, cobalah pendekatan lain. Hanya ada sedikit masalah dalam hidup yang tidak mungkin dipecahkan, dan sedikit rintangan yang sulit bagi orang yang memiliki motivasi dan tekad dengan rencana yang matang untuk sukses menghadapi tantangan yang selalu berubah. 22. Allah memberikan rahasianya yang paling tersembunyi kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Bidang sains mungkin dapat memberi gambaran dengan sangat baik bagaimana kesuksesan selalu datang pada mereka yang menerapkan prinsip-prinsip pemikiran akurat dalam usaha mereka yang tekun dan dengan tekad.
Penemu terbesar Amerika, Thomas Alva Edison, diceritakan telah gagal 10.000 kali di dalam percobaannya untuk menciptakan bola lampu listrik yang dapat menyala. Ia belajar dari setiap kegagalan dan menolak untuk berhenti sampai ia berhasil. Terobosan terjadi setiap hari karena orang yang memiliki tekad terus mencari solusi bagi masalah yang rumit pada waktu orang lain telah menyerah dan pulang ke rumah. Anda mungkin tidak menemukan bola lampu atau komputer keluaran terbaru, namun Anda dapat menemukan solusi kreatif untuk masalah lama jika Anda menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan secara tekun dan terus-menerus. 23. Sebelum khawatir tentang bagaimana mendapatkan bayaran lebih, cobalah berpikir bagaimana Anda dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dan Anda tidak perlu khawatir. Bila Anda mencurahkan waktu dan usaha Anda untuk bekerja sebaik mungkin pada setiap pekerjaan yang Anda kerjakan, dibanding memikirkan mengapa Anda harus dibayar lebih untuk apa yang Anda kerjakan, kenaikan gaji akan terjadi dengan sendirinya. Bila Anda mengerjakan setiap pekerjaan dengan antusias dan dengan semangat, Anda tidak termaksud dalam kelompok orang yang perhatian utama mereka adalah jam istirahat, tunjangan, slip gaji, dan waktu pulang. Jangan mengeluh tentang status Anda atau gaji Anda kepada orang lain, juga dengan teman baik Anda. Ucapan pada akhirnya sampai ke telinga bos. Jenis pekerjaan seperti apa yang ingin Anda miliki dalam tim Anda? Seseorang yang mengeluh terus-menerus atau seseorang yang selalu ringan tangan, gembira, dan dapat diandalkan? 24. Henry Ford diceritakan pernah menawarkan $25.000 Amerika pada siapa saja yang dapat menunjukkan kepadanya bagaimana menghemat sebuah mur dan baut untuk setiap mobil yang ia buat. Tanpa Henry Ford, Amerika tidak akan menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Obsesinya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas membuatnya mampu merakit mobil pertama yang sanggup dibeli orang biasa, dan dia juga memimpin pembangunan jaringan jalan dan jalan raya yang luas yang melahirkan masyarakat yang dinamis sekarang ini. Hal ini juga memberikan dasar bagi manajemen peningkatan kualitas dan program pengembangan yang berkesinambungan yang umum ditemui pada industri mobil di masa kini. Kita semua disarankan untuk mempelajari pengalaman dan pelajaran yang telah dipelajari pada industri mobil beberapa tahun lalu. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen membuat kita menjadi bagian yang diperlukan dalam hidup mereka. Namun tidak ada yang abadi. Pengembangan yang terus-menerus diharapkan di hampir setiap industri, dan kualitas adalah persyaratan minimum dalam ekonomi global saat ini. Para pemimpin adalah orang-orang yang unggul dalam persaingan besar di setiap aspek bisnis. 25. Beritahu saya bagaimana menghemat Rp25 untuk setiap kegiatan operasional di pabrik, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana mendapatkan promosi yang cepat dan sepantasnya. Ketika Anda mencari cara untuk menghemat uang bagi perusahaan Anda berpikir seperti seorang manajer atau pemilik perusahaan. Setiap manajer yang memiliki gaji sepadan tahu bahwa sebuah pabrik yang volumenya besar, penghematan beberapa rupiah saja untuk setiap proses akan menumpuk menjadi jutaan rupiah, dan orang yang menemukan cara untuk menghemat jutaan rupiah milik perusahaan akan mendapat kemajuan. Sayang sekali kalau tidak dipromosikan. Orang yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas pada pekerjaan Anda adalah Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan jelas pekerjaan Anda selain diri Anda. Motivasi diri Anda sendiri untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan bersaing dengan diri Anda sendiri. Pada saat Anda mengerjakan tugas khusus, carilah terobosan yang dapat membantu Anda selesai lebih cepat. Gunakan waktu yang telah Anda hemat untuk menganalisis bagian lain dari pekerjaan Anda. Bantulah orang lain yang mengerjakan tugas sulit dengan sukarela, atau kerjakan sebuah tugas baru yang dapat memberi imbalan lebih baik. 26. Banyak orang sukses telah menemukan kesempatan dalam kegagalan dan kesulitan yang tidak dapat mereka temukan dalam keadaan yang lebih baik. Samuel Johnson pernah menyimpulkan bahwa keadaan yang sangat sulit dapat membuat orang fokus pada pikiran dengan luar biasa. Anda sendiri mungkin pernah menemukan bahwa otak Anda menjadi sangat tajam di saat Anda menghadapi kesulitan yang sangat berat. Keputusan sering membuktikan bahwa sebenarnya Anda lebih baik dari yang Anda pikirkan. Tetapi selain ancaman yang mendesak pada hidup atau kesehatan Anda, hanya ada sedikit situasi yang memerlukan tindakan yang cepat.
Di saat dunia tampaknya sedang bersekongkol melawan Anda dan tidak ada yang berjalan dengan benar, berhentilah beberapa saat untuk memikirkan situasi tersebut dengan saksama. Kemudian, kembangkan rencana yang paling tepat, rencana yang memiliki kemungkinan sukses yang paling besar. 27. Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Ingatlah bahwa jagat raya dan semua isinya dibuat dari atom yang sangat kecil. Ada pepatah kuno yang mengatakan, jika Anda memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal besar akan ikut diperhatikan dengan sendirinya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa setiap pekerjaan terdiri dari banyak hal-hal kecil yang masing-masing jika diabaikan akan membawa masalah besar nantinya. Jika diabaikan akan membawa masalah besar nantinya. Jika Anda punya masalah di dalam menangani rincian-rincian kertas kerja, rekening biaya, dan rincian-rincian lainnya yang mengganggu, sisihkan waktu selama siklus kerja Anda setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan untuk menangani tugas-tugas yang tidak menyenangkan tersebut. Siapkan mental Anda untuk menangani tugas-tugas tersebut dan Anda akan menyadari dapat mengerjakan tugas-tugas itu dengan cepat dan efisien. Anda bahkan menemukan bahwa pekerjaan itu bukannya tidak menyenangkan seperti yang Anda duga. 28. Pekerjaan Anda lebih banyak bekerja untuk Anda dibandingkan Anda bekerja untuknya. Pekerjaan apapun mempunyai kesempatan-kesempatan untuk pertumbuhan pribadi jika Anda mendekatinya sebagai pengalaman belajar yang positif. Seperti halnya setiap bisnis perlu beradaptasi dengan teknologi baru, pesaing-pesaing baru dan perubahan-perubahan lain yang tidak terhitung banyaknya, begitu juga dengan setiap orang. Jika Anda tidak belajar dan maju dalam pekerjaan Anda berhenti dan ketinggalan di belakang. Tidak mungkin untuk berdiam diri. Pandanglah setiap hari sebagai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru, untuk mengembangkan diri Anda, dan kerjakan sesuatu dengan lebih baik dari sebelumnya. Di sebuah organisasi yang dinamis, tidak mungkin untuk menguasai semua tugas. Di saat Anda berpikir bahwa Anda telah menemukan semuanya, banyak hal berubah. Terimalah perubahan-perubahan tersebut sebagai aspek bisnis yang diperlukan. Sesuatu yang membuat hidup menjadi menarik dan menantang, Anda akan menemukan bahwa pekerjaan Anda lebih menyenangkan saat Anda mengerjakannya, dan Anda akan benar-benar menemukan bahwa pekerjaan itu mengerjakan lebih banyak dibandingkan Anda mengerjakan untuknya. 29. Kemampuan lebih besar daripada uang, karena kemampuan tidak bisa hilang atau dicuri. Jika Anda menelaah hidup orang-orang yang sangat sukses, Anda akan menemukan bahwa mereka jarang sekali mendaki puncak bisnis atau profesi mereka dan diam di sana. Mereka seringkali mendaki ke puncak dan jauh ke bawah beberapa kali selama karir mereka. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang membuat kemana mereka pergi, kemampuan mereka selalu ada untuk membantu mereka mencapai puncak lagi. Kemampuan Anda adalah satu hal yang Anda miliki sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari Anda. 30. Ketika Anda menutup pintu pikiran Anda bagi berbagai pikiran negatif atau kesempatan terbuka untuk Anda. Sifat alamiah kesempatan adalah selalu menolak untuk menempel pada pemikir-pemikir negatif. Pikiran-pikiran negatif tidak dapat menghasilkan kesempatan-kesempatan bisnis baru yang menarik, menemukan produk baru yang inovatif, memecahkan masalah sulit, atau menciptakan musik yang indah atau mengerjakan karya seni. Semua aktivitas ini memerlukan keyakinan yang positif dalam diri Anda dan kemampuan Anda. Jika Anda menghadapi setiap tantangan dengan sikap mental positif, Anda akan selalu menemukan kesempatan-kesempatan yang telah diabaikan oleh orang lain. Nikmatilah pencapaian Anda dan ingatlah mereka di saat jalan Anda menjadi sulit. Hiburlah diri Anda dengan menyadari bahwa Anda telah sukses di masa lalu dan Anda dapat melakukannya sekali lagi. Anda bisa melakukannya jika Anda berpikir Anda bisa. Demikianlah 30 kutipan di bulan Juni ini dengan tema kesempatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya di bulan Juli dengan tema kekuatan dalam kerjasama tim.